Astagfirullahaladzim, ini puasa loh ini Pak. Kita tidak pernah buka yang saru-saru, tiba-tiba kita buka, keluar, ditawarin. A'azanallahu wa iyyakum. Ada gambar perempuan menyusui, a'azanallahu wa iyyakum. Yang kemudian no sensor, tidak ada sensor. Tapi di bawahnya tulisannya apa? Program laktasi. Kan juga tidak harus. Nah, maka kalau kita lihat keadaan yang semacam itu, semakin hari semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, maka hukum asal yang awalnya tidak boleh minta mati itu menjadi dianjurkan. Tapi apa? Bukan kemudian doanya yang penting mati begitu, bukan. Tapi doanya Allahumma ahyini madamatil hayatu khairan li. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat Jumat, apa? Subuh, bukan Jumat ini. Sengaja memang, iya, sengaja. Saya mau lihat ini ngantuk apa enggak ini. Kalau saya bilang subuh ternyata masih ayam tentrem, wes mendingan pulang aja kita. Kalau saya bilang Jumat, panjenengan diem saja, muskilah itu. Tapi alhamdulillah, walaupun cuma satu orang ada yang ngingetin, yang lainnya tidak paham sudah.
Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita kesempatan waktu, di mana disebutkan oleh para ulama, wal aslu alla yatamanna al mu'minu al mauta. Hukum asalnya itu seorang yang mukmin tidak boleh mengharapkan kematian, tidak boleh. Jadi orang Islam itu uripe kudu sehat, optimis, semangat, dan dia yakin kehidupan dia itu mendatangkan kebaikan untuknya dan untuk orang lain. Itu hukum asalnya. Illa idza khafa ala nafsihi wa ala dinihi al-fitan. Kecuali kalau memang dia itu khawatir akan terjadi fitnah di dalam diri dan agamanya. Fahina idh yustahabbu 'ala al-mu'mini an yatamanna al-maut. Maka saat itu kalau mulai khawatir, kok tambah suwe uripe, kok tambah rusak, tambah lama masyarakat kok semakin jauh dari syariat, kok dilihat semakin hari perempuan yang buka aurat semakin banyak. Dan ini yang kita hadapi sehari-hari sekarang, apalagi panjenengan di Malang ya. Masya Allah, saya hari pertama Ramadan itu pulang dari Gajayana, gedung Muamalah itu, mau pulang ke Kasembon. Itu sambil saya toleh-toleh kanan kiri, ya Allah, saya kok khawatir puasa saya rusak. Itu menjelang jam 9:30-an lah, pas lewat deket sini. Di sini sekarang Pak, perempuan mahasiswa pakai celana pendek itu biasa. Terus bagaimana panjenengan tanggung jawabnya ya apa sebagai warga sini? Loh, saya tanya ini. Ya Pak? Dibelikan sarung, luar biasa. Ini namanya solutif. Yang lain lagi bagaimana? Dinikahi. Dan memang terkenal Pak, Telogo Mas ini untuk daerah Malang itu terkenal. Saya tidak tahu, lupa saya dapat berita dari siapa dulu. Telogo Mas ini ma'ruf bil uryan, terkenal. Ya bukan Telogo Mas dok sih, sebenarnya sama ya, cuma kan karena kita tinggalnya di daerah sini, malah yang kita tahu daerah sini itu terkenal dengan mahasiswi yang celananya itu lebih pantas dipakai untuk daleman. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Nah, iya, tidak boleh nyebutin, bahaya ini live ini. Nah, maka dengan itu kalau kita lihat kejadian yang semacam itu, kita lihat tiap tahunnya Pak, panjenengan kalau perhatikan ini mainnya main perasaan ini. Kegiatan Karnaval Agustus tidak lebih beradab tapi lebih rusak. Nggih apa nggih? Nggih. Lo enggak? Mana yang ngomong enggak tadi? Tak ajak nonton karnaval panjenengan. Yang kedua, tayangan TV atau bukan YouTube atau YouTube, medsos dengan segala macam perangkatnya, Facebook, Instagram dan yang lain, itu semakin hari semakin remuk. Serius ini. Bahkan sekitar sebulan yang lalu Pak, algoritmanya Instagram itu berubah kalau panjenengan mengikuti. Karena kalau kami ada teman-teman tim yang ngikutin terus algoritmanya itu kemana, untuk kita bisa bikin konten yang sesuai, biar konten dakwah itu naik terus dan tidak serampangan, tidak ngawur, ada ilmunya itu, belajar, dicek konten apa yang lagi naik, konten apa yang dinaikkan oleh Instagram, konten apa yang tidak naik-naik, itu dipelajari.
Dan sudah sekitar sebulan terakhir itu yang kita pelajari, ya bisa jadi sebelumnya itu konten pornografi itu keluar luar biasa. Luar biasa. Kalau biasanya di Instagram, Facebook, YouTube atau yang lain itu akan menawarkan kepada Anda apa yang sering Anda buka. Nggih napa nggih? Jadi misalkan panjenengan suka otomotif, mobil jangkrik. RC dibalas saya, ya Allah ya. Misalkan kita suka mobil klasik gitu, kita buka sekali terus kita matiin, nanti buka berikutnya akan ditawarkan oleh Facebook, oleh Instagram, oleh YouTube itu apa yang tadi sebelumnya kita cari yang sesuai. Biasanya begitu, sekarang enggak. Kita enggak pernah buka-buka yang saru-saru. Ini bahasa Jawa paling keren nih, saru. Bukan seru. Astagfirullahaladzim, ini puasa loh ini Pak. Kita tidak pernah buka yang saru-saru, tiba-tiba kita buka, keluar, ditawarin. A'azanallahu wa iyyakum. Ada gambar perempuan menyusui, a'azanallahu wa iyyakum, yang kemudian no sensor. Tidak ada sensor. Tapi di bawahnya tulisannya apa? Program laktasi. Kan juga tidak harus. Nah, maka kalau kita lihat keadaan yang semacam itu semakin hari semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, maka hukum asal yang awalnya tidak boleh minta mati itu menjadi dianjurkan. Tapi apa? Bukan kemudian doanya yang penting mati begitu, bukan. Tapi doanya Allahumma ahyini madamatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikan kesempatan hidup sekiranya hidup itu untukku lebih baik. Lebih baik itu ya nambah amal, bisa punya kesempatan tobat, memberi manfaat kepada orang lain. Itu kalau memang hidup kita seperti itu, maka hidupkan ya Allah. Wa tawaffani, dan wafatkan hamba ya Allah. Jangan khawatir, wafatkan hamba idza kanatil wafatu khairan li, kalau kematian itu lebih baik untukku daripada kita terkena apa? Fitnah tadi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan begini, "Dhahaba minad dunya safwatuha wa baqiya kadaruha." Ini yang ngomong Abu Hurairah, artinya di zaman Abu Hurairah dulu. Zaman apa? Paling apes Abu Hurairah itu zaman tabi'in. Paling apes. Karena Abu Hurairah itu seorang sahabat Nabi yang kemudian hidup di zaman juga pada zaman sahabat hidup, pada zaman tabi'in juga hidup dia. Maka dibilang dhahaba minad dunya safwatuha. Dunia ini sudah habis wong-wong apike wis entek. Wong apike wis entek. Jadi yang pilihan-pilihan dari dunia ini oleh Allah dikeluarkan pertama. Karena Allah tahu kerusakannya masih minim, sehingga Allah menempatkan orang-orang baik di zaman itu. Wa baqiya kadaruha, dan yang tersisa sekarang nun sewu nggih, saya panjenengan sami mawon. Yang tersisa sekarang kotoran-kotorannya. Jadi saapi-api wong saiki itu kalau menurut Abu Hurairah di dalam athar yang beliau sampaikan, ini tersisa apa? Kotorannya. Dan ini terbukti Pak, sisa nanti pas kiamat apa Rasul katakan? La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali hari kiamat itu datang pada masyarakat yang seburuk-buruknya masyarakat. Dalam riwayat yang lain dikatakan kiamat itu akan tegak ketika sudah tidak lagi terdengar azan. Berarti kan semakin hari semakin apa? Semakin mundur. Nah sudah, terus Abu Hurairah melanjutkan, wa idza marra ar-rajulu ala qabri akhihi. Kalau ada seorang laki-laki, ya boleh, perempuan boleh, karena kalimat rajul di sini istilahnya itu untuk ya sekedar menunjukkan seseorang begitu.
Wa idza marra ar-rajulu ala qabri akhihi, kalau ada seorang manusia lewat kuburan temannya, dia ngomong apa? Ya laitani kuntu makanah. Dia bilang, coba luwe api lek sing mati aku wae. Sampai berharap begitu. Dan jujur ini Pak, keluarga kami di Batu sana itu dikubur di kuburan sisir rata-rata. Panjenengan tahu lah kuburan sisir. Itu pas pinggir jalan. Itu antara rumahnya orang-orang Arab Batu, tengah-tengah, dan pasar. Jadi setiap kita lewat ke pasar, tidak jarang lewat kuburan itu. Termasuk saya. Itu ketika lewat depan kuburan terus noleh, kan sudah banyak yang meninggal ya, mulai kakek nenek, ada paman bibi misanan temen meninggal semua. Kita pikir apa? Kok enak sampean sing wis mati yo, gak ngerasakno zaman oplosan pertalit bik pertamak. Iya loh, itu kan contoh kecil saja. Tapi kalau kita mau cerita yang lain yuk, kok enak mati duluan. Kenapa? Tidak merasakan rusaknya zaman, tidak merasakan sahur dibangunin dengan son horeg. Loh, zaman saya kecil di Batu, buka sahur itu paling banter patrol. Patrol itu pakai kentongan gitu loh, tak duk sahur. Itu paling banter sudah. Maju lagi zamannya, mulai ditambahi beduk, dang dung dang dung dang dung dang. Maju lagi ditambahi speaker. Maju lagi speakernya horeg, genteng jatuh. Maju lagi kira-kira nggugah sahur mlebu omah. Maka daripada sampai mereka nggugah sahur mlebu omah karuan mati dhisik. Nah kan gambarannya seperti itu. Nah, maka dengan itu hadirin, kita bersyukur kepada Allah. Disebutkan oleh Al-Fudail Ibnu Iyadh, kenapa orang Islam itu tidak boleh minta mati? Kenapa? Fa innahu la yazidu al-mu'mina umuruhu illa khairan. Karena orang beriman itu semakin tambah umur, bertambah kebaikannya. Itu kalau orang beriman. Lah maka sekarang antara baiknya panjang umur dan buruknya panjang umur kembali kepada siapa? Kepada kita masing-masing. Kita mau memanfaatkan umur itu hanya sekedar untuk joget-jogetan dengan alasan senam, atau kita mau pakai umur itu hanya untuk goes yang celananya ketat sampai seperti tidak pakai celana? Kita mau manfaatkan. Kenapa? Ada yang tersindir? Tidak apa-apa loh ya, saya tidak sedang nyindir siapapun ya, cuma memang pengajian itu ya begini Pak, dandani ya, yon dandani saya, yon dandani panjenengan. Jadi kalau kita mulai kerosot, plak, kok aku dikeplak, nah itu ya langsung diperbaiki. Yo walaupun tidak instan, mesti perlu apa? Ya perlu waktu, bertahap, perlu direnungkan. Tapi ya insya Allah kalau bisa diamalkan ya bagus. Kita lihat sepeda pancal sekarang, laki perempuan, sampai saya kadang-kadang malu sendiri. Yang perempuan pakai jilbab tapi bawahnya celana ketat, ditutupi rok pendek. Roknya kira-kira bolehlah 20 cm kira-kira. Itu kapan-kapan kalau perlu kita ukur bareng-bareng itu. Loh, jujur aja, pernah lihat apa enggak? Itu yang ada roknya, apalagi yang enggak ada roknya, langsung celana tok. Nah, maka kalau kita memanfaatkan umur yang Allah beri sekedar untuk yang semacam itu, atau kalau sekarang Mbak, umure wis swidak punjul sik ngurusi kafe, sik ngurusi toko, itulah maka dalam Islam itu kan setelah umur 60, lah kok durung tobat. Arti durung tobat di sini dia belum concern untuk perkara akhirat. Apa kata Rasulullah? A'dzarallahu imra'an akhara ajalahu ila 60 sana. Allah tidak menerima uzurnya tidak diterima untuk orang yang tetap jahat, tetap buruk, tetap kemalan dunya setelah umurnya lebih 60. Itu sama Allah uzurnya tidak diterima. Karena apa? Setelah 60 Pak,
Kalau panjenengan sampai di usia 60, itu waktunya apa? Itu lampunya sudah bukan kuning. Itu lampunya sudah mulai pink itu. Tuh kok kuning katanya pindah nang abang. Orange. Mulai orange. Mulai berubah warna ini. Karena Nabi Muhammad itu kalau hitungannya tahun Syamsiyah itu 60 tahun meninggalnya. Tapi kalau Qamariyah itu 63. Nah, maka dengan itu kata Al-Fudail Ibnu Iyadh, tidaklah bertambah dari umurnya orang yang beriman itu kecuali kebaikan. Fa innal yaumul ladzi ya'ishuhul mu'min fahuwa ghanimah. Karena hari di mana pada hari itu seorang mukmin itu bisa hidup, itu kata Fudail bin Iyadh apa? Ghanimah. Ghanimah itu apa? Rampasan perang. Tapi artinya bukan rampasan perang begitu, itu artinya anugerah yang sangat besar. Tunggu dulu. Di Masjid Al-Waqar ini sudah berapa takmir yang saya kenal meninggal di sini? Sudah seingat saya minimal 3. Yang saya ingat, yang saya kenal dan saya tahu betul minimal 3. Yang lain kapan? Kak enak pertanyaan ya. Nah, maka artinya di sini ketika mereka sudah wafat duluan, punya ndak mereka kesempatan untuk tarawih tadi malam? Ndak ada. Punya ndak mereka kesempatan untuk dari subuh nunggu syuruk? Ndak ada. Nah, maka dengan itu kata Al-Fudail bin Iyadh, kalau sampai detik ini kita masih diberikan umur, itu ghanimah itu. Ini anugerah besar pol dari Allah Ta'ala. Karena umur itu sama sekali tidak ada kuasa kita, tidak ada. Kalau sehat Pak, kalau ngomong sehat masih bisa lah ikhtiar manusiawi ya, kata turu cuka apel ya kan, nanti bangun tidur ngombe suplemen apa, pulang subuhan jalan-jalan keliling perumahan, nanti agak siang diatur menu makanannya. Kalau sehat masih sedikit ada kuasa kita, walaupun ya tentu tetap di tangan siapa? Allah. Tapi kalau ngomong umur, Anda mau sehat sak sehat-sehat sekarang check up deket rumah sakit ini, sini apa sini? OMM sini ya. Anda mau check up sekarang, saya kasih rekomendasi. Cek jantung, paru-paru, ginjal, darah, asam urat, kolesterol, apalagi limpa, trigliserid, antum itu ya, kadar kolesterol, termasuk kewarasan. Coba dicek di sana, kewarasan itu ternyata hasilnya 100% waras. Terus keluar rumah sakit nyekel kertas ya, 100% waras, langsung meninggal bisa apa enggak? Bisa. Dan ini kejadian. Ini kejadian ini. Cuma saya tidak nyebut tempat, tidak nyebut nama karena sekarang live ini medeni. Ada orang menjelang Ramadan check up karena memang kebiasaannya menjelang Ramadan check up dia. Ya memang usianya tidak muda lagi, sudah mendekati 60. Dan orang cukup berada. Setelah keluar rumah sakit, alhamdulillah hasilnya bagus semua. Dibilang sama penasehatnya dia, dokter pribadinya, dibilang siap Pak, dipakai puasa boleh karena hasilnya bagus. Seneng. Keluar tempat cek, mobilnya keluar disikat truk, jeret entek sak supire sak wonge, padahal apa? Sehat wal afiat. Nah, maka kalau sampai detik ini kita masih hidup, ini luar biasa anugerah ini. Kita masih bisa merasakan nambah amal soleh, kita masih bisa merasakan tobat kalau kita rasa masih ada dosa. Kalau kita rasa masih ada dosa, kalau antum semua kan sentek kabeh dosane ya. Iya, sisa berapa Pak? Oh, enggone wis entek ya. Ini lebih tepat ini. Bisa dipakai bahan ceramah ini. Bukan habis dosanya, habis apanya? Enggone dosa sampai wis entek. Nah, maka kalau kita ngerti seperti itu, nikmat umur ini Pak, Bu, masih seneng senam-senam?
Oh, enggak apa-apa. Anda kira saya mau melarang gitu? Enggak. Kalau perlu tak pimpin di depan sama saya. Iya. Kalau masih senang yang seperti senam-senaman segala macam, Pak, oh ya rugi betul kita ini. Rugi karena apa? Umur itu tidak bertambah kecuali mendekati kubur, bukan menjauhi kuburan. Jadi panjenengan itu setiap harinya melangkah itu dalam langkah yang menjadikan panjenengan tambah cedek, tambah cedek, tambah cedek dengan kuburan. Kalau ngerti semakin dekat dengan kuburan lah kok gak semakin baik, tidak memanfaatkan waktu untuk tobat, ini namanya jarak. Ngerti jarak? Jarak itu dalam tanda kutip nantang. Seakan-akan wis tambah tuwek kok gak tambah api. Nah, baik jamaah sekalian, di pagi hari ini saya mau menyampaikan satu faidah saja berkaitan tentang tertutupnya mulut di bulan Ramadan sebab terbukanya hati. Jadi mulutnya tertutup, maka hati akan terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Kalau kalian sedang puasa, jangan apa? Rafath. Rafath itu ngomong jorok. Jangan. Cerita yang mengarah kepada pornografi. Fala yarfuth. Wala yafsuq, dan jangan melakukan kefasikan. Kalau rafath mulut, kalau kefasikan itu bisa diartikan secara fisik. Wala yaskhab, dan jangan sampai bentak-bentak, jerit-jerit. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu aw jahalahu, kalau ada seseorang yang kemudian mengganggu dia atau menantang dia untuk berkelahi atau berbuat jahil kepadanya, falyaqul inni shaim, hendaknya dia mengucapkan aku sedang puasa. Sip. Hadits yang lain, man lam yada' qaulaz zur, orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, wal amala bihi, mengamalkan dusta. Mengamalkan dusta itu apa? Manipulatif. Itu namanya mengamalkan dusta. Yang kerja di pasar nimbangi sing hati-hati, Pak. Panjenengan ngelongi timbangan atau ukuran itu tidak menambah apapun kecuali dosa. Oh, aku entuke duwike luwih akeh. Ya memang Anda ngakali gak ngakali jatah Anda segitu. Dalam keadaan lek ngakali, barokah hilang. Fa in kadzaba wa katama muhiyat. Muhiyat itu apa? Dibusa oleh Allah. Apa yang dibusa? Barakatu bai'ihima, keberkahan jual beli mereka. Itu kalau kecampuran dusta. Duit akeh tapi gak berkah. Ya seperti yang kemarin. Anda tahu direktur Pertamina yang kemudian ngoplos Pertalite jadi Pertamax. Saya mau wangkel, Pak, subhanallah. Mobil saya itu, Pak, gak tahu ngombe Pertalite blas. Ngombe Pertalite watu, gatel, alergi. Itu mulai saya pakai itu mobil Pertamax. Ngunus guayat tok mbek kanca-kanca, Pertamax rek, enak gas-gasan lho. Ces. Padahal Pertalite. Cuma mega antri tok ya. Subhanallah. Itu panjenengan tahu gajinya berapa? Hitungannya M. Itu hitungannya M, bukan ratus juta, bukan. Jadi kita ini ya mek wah hingit tok. Push. Itu kita ini. Lawang kita ini kerja saulan semeh mati mek mentok 6 juta. Sampai diwangi mati pisan. Lembur, darah proposal, nyambi di sebelah.
Iya apa enggak? Mentok. Dia sudah gajinya hitungannya M, ibu-ibu biar paham ini, bahwasannya dunia itu tidak bikin kenyang. Ya ini loh buktinya, dunia itu tidak bikin kenyang. Ini hitungannya M. Dia mau apa? Setelah kita cek, istrinya satu. Satu di Kasembon, satu di Malang. Yang direktur ini loh, istrinya satu. Lah maksud kita bukan ruginya, itu jangan provokatif bahaya. Yang saya maksud bukan ruginya, yang saya maksud apa? Kalau hanya untuk membiayai satu istri, katakanlah anaknya 4, jarang, orang atasan gua jarang anaknya banyak, karena mereka menganggap mulai muncul kesan-kesan seperti orang Jepang sekarang, anak itu dianggap beban. Dan banyaknya anaknya 1, mentok 2, keproco telu. Keproco itu tanpa ndak diniatin tuh anak, lu kok mateng gitu loh. Mentok 3. Artinya uang 1 M itu, Pak, subhanallah, kalau dipakai hidup sederhana saja, sederhana itu bukan miskin. Itu gak usah kerja 5 tahun cukup kira-kira kalau hitung-hitungan teman-teman kasar-kasaran itu. Untuk gaya hidup mereka loh ya. Kalau kita ya sampai mati, Pak. Kalau gaya hidup mereka 5 tahun itu cukup. Itu baru gaji 1 bulan. Berapa? 1 bulan. Anda tahu Ahok kemarin ketika jadi komisaris itu kotornya 1,7 kotor. Belum nanti sharing profit, belum nanti uang kunjungan ke Pertamina mana, ke sini ke situ. Wih, loh kok duit kita habis buat begitu-begituan ini? Iya. Nah sudah, saya mau ngomong apa kok ke situ tadi? Manipulatif ya, manipulatif ya. Tidak ada keberkahannya, hilang. Maka teman-teman yang kerja di pasar, coba nun sewu, ada yang kerja di pasar enggak? Atau yang pekerjaan panjenengan berkaitan dengan timbangan, ukuran dan takaran? Coba nun sewu, angkat tangan, ada? Pak Farid apa? Toko. Nah, toko. Berkaitan dengan timbangan, ukuran, takaran. Kain, beras, paling susah nimbang dok. Tumbas tigan pinten seprapat, waduh, seprapat. Desaini telu kakean, desaini loro kurang. Terus bagaimana sikap panjenengan kalau begitu, Pak Farid? Loro kurang, telu kakean. Kenapa? Oh, diecer bijian. Ya ono ae strateginya ya. Subhanallah ya. Nah, maka ini hati-hati. Hanya gara-gara sesuatu yang tidak menambahkan kebaikan untuk kita, justru dengan perkara kecurangan itu barokahnya hilang. Sampai ketika Allah ngomong tentang orang yang curang timbangan ini, itu ayatnya jelimet medeni pol, khusus yang ngerti. Nah nanti tanya sama Ustadz Alvin ini, lagi gak ngerti ya santai aja. Itulah hebatnya orang gak ngerti itu. Lampu merah diterabas lo gak wedi, lo gak ngerti kok. Maka orang ngerti ini serba salah, Pak. Semakin ngerti, semakin banyak batasan. Gini, maka Imam Syafi'i bilang apa? Saya kalau debat karuan mbek wong 100 tapi pinter kabeh. Karena orang pinter itu ngerti batasan, ngerti cara ngomong, ngerti dalil, ngerti hukum, sehingga diajak diskusi enak daripada ngelawan wong bodoh cuma 1. Kenapa orang bodoh 1 ini ngalah-ngalahi wong pinter 1000? Bulet gak ngerti batasan, hijau, kuning, biru podo kabeh sikat. Yaitu yang panjenengan lihat di ILC itu. Dan saya punya saksi, Pak, ILC itu, aduh kita ini kemakan. Saya punya teman, asistennya Ustadz Zaitun Rasmin. Ustadz Zaitun Rasmin tahu? Yang dulu aktif di 212 itu teman sekelas saya. Bukan Ustadz Zaitun Rasminnya, asistennya. Namanya Jayadi Hasan. Itu beliau cerita ketika ketemu. Waktu itu ketemu sama saya di Malang. Dia bilang apa? Antum suka nonton ILC enggak? Saya bilang, woi saya yo paling hobi ILC. Hobi saya nonton sampai setengah 11, jam 11. Karena temanya mesti greget no. Iya kan, dimunculkan dua pihak yang saling menyerang. Sudah beliau bilang apa? Antum tahu ketika syuting teriak-teriakan kayak gitu? Itu pas jeda iklan,
mereka di backstage, backstage itu, di balik layar itu ngopi bareng, ngerokok bareng, ketawa ketiwi. Nanti mau masuk, siap bro ya, lagi ya, ya. Tiga guyon kita ini pak, tiga guyon. Nah sudah, maka hadirin sekalian, hati-hati, jangan gara-gara sesuatu yang tidak nambah kebaikan kita pertaruhkan akhirat kita. Lihat ayatnya, wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu ya orang yang curang di dalam timbangannya. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yang kalau mereka itu nimbang 'alan nas yastawfun. Kalau mereka dapat timbangan, jaluk timbangannya apa? Mantepono. Kalau bahasa Jawanya anget-angetan. Nah, ini faham yang punya toko ini, anget-angetan. Jadi beras wis sak kilo pas dijimpit dikit. Anget-angetan. Anget-angetan maksudnya apa? Mantep no timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau nimbang untuk mereka, kalau dia yang dapat timbangan jaluk jangkep. Tapi kalau dia nimbang untuk mereka, untuk manusia, dikurangi timbangannya. Yukhsirun, dikurangi. Dikurangi itu ya macam-macam. Bisa dikurangi timbangannya secara makna, arti dikurangi. Jadi sak kilo ternyata cuma 9 ons. Panjenengan tahu pom bensin ini? Pom bensin tahu? Yakin jangkep 1 liter? Jadi Pertamina itu Pak punya batas toleransi kekurangan. Jadi misalkan 1 liter itu ada batas toleransinya, yang ketika kurang pada ambang batas toleransi sama Pertamina tidak dihukum. Bayangin, ngasih peluang orang untuk apa? Curang. Padahal tangkinya Pertamina dari deponya sampai ke pom bensin itu dikasih apa? Misalkan belinya 5.000, itu dapatnya 5.500. Ya enggak sampai 500 lah, 5.100, 5.150, supaya apa? Jaganya ada penguapannya. Nah sudah ada toleransinya, itu masih dicurangi. Panjenengan kalau ingat zaman dulu, paling apik takeran bensin itu yang diputer mlebu botol. Ingat, ada tangkinya di bawah, terus ada kayak puteran, nanti ada botol, ada ukurannya. Itu pas itu, gak mungkin ngakali. Nah, tapi kalau yang seperti itu, ono cara ngakalinya. Kualitas dikurangi. Kualitasnya apa? Dikurangi. Itu curang. Yo entah dicampur apa, dikurangi apa, ditambahi apa. Kalau Nabi Muhammad masuk pasar, tangannya melebuk sak, slup. Dikeluarkan tangannya, ternyata yang atas gandum kering, yang bawah gandum basah. Rasulullah bilang apa? Berarti nih, man ghasya falaisa minna. Sing ngakali kudu umatku. Gak ringan loh ini Pak. Yang curang bukan umatku. Kalau di tempat kita sekarang, kita naik mobil, durian 10.000 rupiah, Cit! Mundur, cet, turun kita. Mana 10.000? Karena dia yang dipajang besar-besar. Lo yang ini 60-70 Pak. Lo tulisan 10.000, oh itu sini nisor seru remuk-remuk, itu ireng-ireng pecah-pecah, itu 10.000. Ayo, panjenengan merasa tertipu enggak? Ya sudah. Yuk, contoh yang lain masih banyak ya. Contoh yang lain masih banyak. Stroberi. Ya apa kalau stroberi ya apa? Dipasang di plastik, yang atas mengkel-mengkel, seger-seger, abang-abang. Ini sorry. Nah, ini kata Rasulullah, laisa minna, tidak termasuk dari kami. Nanti di hari kiamat golek umat dewi. Kata Rasulullah, ketika mau masuk umatnya Nabi Muhammad, diusir. Loh, saya ini umatmu ya Nabi. Umatku kok ngakali podo-podo umati. Diusir sama Nabi Muhammad, terkatung-katung dia di hari kiamat. Terus dilanjutkan sama Allah ayatnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka yang curang-curang itu gampangan nih Pak, bukan kebangkitan, lali talek bakal mati gitu loh.
Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka bakal dibangkitkan sama Allah. Maksud gampange, pikiran cedeke, sampean iki ngakali sak kuat-kuate mati. Kalau sudah mati mau ngapain? Liyaumin azim, dibangkitkan pada hari yang sangat besar. Anda buka tafsir Ibnu Katsir. Artinya hari yang besar itu kan hari kiamat. Maksudnya besar di sini apa? Besar ketakutannya, besar huru-haranya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Loh, kalimat terakhirnya ini loh Pak. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika waktu itu kamu berdiri sendiri di hadapan Allah. Itu semedeni untuk orang beriman. Kalau orang beriman tahu dia bakal berdiri sendirian di hadapan Allah, tidak bawa pengacara yang begini-begini itu. Terus Anda ketika ditanya sama Allah, kenapa dulu curang? Ya Allah, nyicil haji. Coba curang kayak nyicil haji. Dari mana ceritanya diterima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak nerima kecuali yang baik. Nah coba sampai seperti itu. Nah sudah, maka itu manipulatif, bohong, mengamalkan kebohongan, yaitu apa? Manipulatif. Termasuk hati-hati yang kerja notaris, hati-hati. Saya ngerti lah sedikit banyak. Hati-hati, nyatet. Manipulasi harga. Ini kalau harga ditulis asli, pajaknya gede, kita atur ya. Ini bukan notarisnya tok, panjenengan juga kena sebagai konsumennya. Wong sing njaluk panjenengan kok. Ini Pak Notaris, bagaimana caranya biar pajaknya tidak tinggi? Kita atur. Coba ya apa ini? Walaupun pajak sendiri kita tidak yakin Pak, pajak ya apa pajak ini ya? Ini astagfirullah ya, podo manipulatifnya ini. La haula wala quwata illa billah. Termasuk yang kerja di pertanahan. Lek gak ngei duit, berkasih gak digarap-garap. Lek ono duit, berkasih lancar. Tahu saya. Ada menotaris yang garapannya was sampai rame. Ternyata apa? Setiap mapnya berkas itu ada amplopi. Dan di tempat, maaf ya saya tidak sebut tempatnya ya. Terus pokoknya di tempat yang urusan-urusan itulah, kayak ngurus-ngurus tanah itulah. Itu paham. Oh, notaris ini ya. Oh, rebutan Pak garap. Saya rebutan. Karena dia tahu di dalamnya ada apa? Ada nerakanya ini. Lo ya ar-rashi wal murtashi finnar, sing nyogok sama yang disogok di mana? Di neraka. Itu manipulatif. Yang ketiga, wal jahla. Bohong, manipulatif, al jahla. Al jahla itu apa? Perbuatan yang dilakukan tapi ma fi manfaah. Tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Duduk depan rumah sore scrolling grup Al-Waqar, kurang ada berita. Biasanya Yamin ini suara berita wong mati. Kok turun metu berita nih. Terus cari lagi yang lain, grup yang lain lagi, grup yang lain lagi, sampai mulai ba'da sholat asar sampai maghrib gak kerosok. Ya mesti gak kerosok, diawangi setan sampean. Coba mulai asar sampai maghrib panjangan pakai ngaji, lah kerosok. Karena main HP, YouTube, terus jangan malu-maluin lah Bu, YouTube, terus apa lagi? Instagram, ngelihat TikTok. Kalau TikTok saya tidak apa-apa sih, manfaat. Kalau TikTok saya tidak ada manfaatnya. Ini jahlah. Nah sekarang lihat, orang kalau puasa melakukan yang tiga ini. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh rafats. Rafats itu ngomong kotor. Yang kedua fasik, melakukan perkara dosa. Yang ketiga yaskhab, jerit-jerit. Yang keempat, kalau ditantang gelut sama orang katakan apa? Engkau ay mari terawih. Saya sedang puasa. Maksudnya saya sedang puasa di sini apa? Bukan pamer amalan, tapi ngilingno awake dewe. Jangan sampai puasaku rusak gara-gara ngeladeni wong iki. Dan hadis yang kedua, bohong, manipulatif, perbuatan yang sia-sia. Apa yang terjadi? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah.
Allah tidak mau menerima puasanya. Diperkes, gua blung. Sehingga nanti kita datang di hari kiamat, harapannya apa? Krungu kultum traweh. Puasa adalah pemberi syafaat. As-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Iki wis men jegon neraka iki, wis men jelungup. Ngenteni endi poso gak teko-teko iki. Terus panjenengan tanya sama malaikat, malaikat, endi posoku biyen? Aku poso di donya biyen ping 40. Aku mati umur 50. Aku mulai poso umur 10. Ben tahun poso berarti poso ping 40. Endi posoku? Kata malaikat, tulisannya gak ono iki. Coba cek sih. Coba auditor dipanggil. Iya ndak ada puasa. Terus panjenengan tanya sama Allah Ta'ala, ya Rabbi lesh ada, mana puasa saya? Dibilang, saya tidak butuh kamu puasa. Kenapa? Kamu puasa ngomongmu kotor, perbuatanmu jelek, banyak yang sia-sia, kamu melakukan manipulasi, kamu begini, kamu sampai akhirnya Allah bilang, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Allah tidak merasa perlu dia puasa. Padahal kita puasa untuk siapa? Kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Semua amalannya manusia untuk mereka kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa untukku dan aku yang langsung memberi bayarannya. Sekarang begini, panjenengan pernah ikut lomba enggak? Lomba apapun lah. Sepeda santai, lomba apapun. Hadiah utama dengan hadiah harapan 4, harapan 3, yang nyerahkan sama apa enggak? Yang nyerahkan hadiah sama apa enggak? Enggak sama. Juara harapan ke-20, mungkin juara harapan sampai 20, sing ngekno sapa? Jangan menghina Pak RT Pak, bahaya ini. Yang memberikan adalah ketua takmir. Ketika ngomong hadiah utama, dan hadiah utama akan kita berikan kepada, sebut satu nama yang ngasih kan, mesti sing dukur-dukur nih, sponsornya, bupatinya. Nah ini puasa. Maka kalau puasa itu hebat, Allah tidak nyuruh malaikat, ojo malaikat, ente gak paham urusan ini urusan saya, kata Allah. Karena apa? Pahalanya yang begitu besar yang malaikat tidak ngerti, dan kemuliaannya yang begitu besar yang mengalahkan apa yang diberikan oleh malaikat, tapi langsung Allah yang memberi. Itu puasa. Nah, maka sekarang puasa ini mulut kita minimal ditutup dari 2. Nomor 1 dari makan dan minum. Ingat, disebutkan oleh para ulama apa? Man faragha batna mala'a aqlah. Orang yang mengosongkan perut itu pada hakikatnya dia sedang mengisi akalnya. Wa man mala'a batna faragha aqlah. Orang yang ngebei wetenge ngosongi akali. Itu yang pertama, kita kosongkan perut dari apa? Makan dan minum. Dan yang kedua, kita jaga lisan dari semua perbuatan yang kita sebutkan tadi. Yo manipulatif, yo bohong, yo jorok, yo nyentak-nyentak, yo ngamuk, segala macam, itu kita hindarkan. Nah sekarang ketika lisan ini tertutup, maka ada pintu lain yang sama Allah dibuka. Krek. Apa itu? Hati. Hatinya sama Allah dibuka. Itulah Ibnul Qayyim mengatakan salah satu di antara sebab penyakit hati, atine loro sampai kronis dan mati, itu 3. Ini yang secara umum. Banyak makan itu lewat mana? Telinga. Telinga mana Pak? Sini ya. Banyak makan itu lewat mana? Mulut. Yang kedua, yang pertama kathratul akli, yang kedua kathratul kalami, kakean ngomong. Ngomong itu lewat mana Pak? Mulut. Baru yang ketiga kathratul mukhalatati, banyak kumpul orang, itu mateni hati. Nah sekarang yang 2 ini kita tahan, kita tidak mau banyak makan, maka puasa ini jangan pindah waktu buka, pindah waktu makan. Ya latihan Pak, latihan. Subhanallah.
Saya ini tidak makan kuat, tapi tidak ngemil tidak kuat. Maka saya kalau kemanapun di mobil itu camilan tok, ternyata luwih medeni timbang makanan. Tapi tidak lebih menakutkan dibanding rokok loh ya. Karena kemarin ada yang ngomong, dibandingkan rokok itu gula lebih bahaya. Ini orang tidak ngerti fikih. Dalam ilmu fikih itu kalau mau mengkiaskan sesuatu itu ada namanya ada perangkat untuk mengkiaskan. Lah ini namanya kias ma'al farik. Dari mana ceritanya rokok disamakan dengan gula itu loh. Tambah ngomong apa? Sekarang kita bandingkan. Saya ngerokok setiap hari selama setahun. Kamu makan sop kambing setiap hari selama setahun. Mana yang cepetan mati? Loh, ini kepinteran sampai keblinger kan ini. Dari mana rokok dibandingkan sop kambing itu loh? Kan kita ini ngerti kalau sop kambing itu wakulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, jangan berlebihan. Lo kita ngerti. Lelek rokok. Tidak ada Allah bilang silakan ngerokok sedotan buahan tapi ojo kelebihan. Tidak ada, karena dari awal memang hukumnya sudah tidak wani. Terserah panjenengan lah hukumnya ya. Jerone hati ya. Nah kan repot sekarang ini Pak. Nah sudah, maka ketika tidak banyak makan, tidak banyak bicara, maka oleh Allah hatinya dibuka. Nah ini loh Pak kesempatan untuk apa? Ibadah qalbiyah. Karena rugi kalau Ramadan ngebut Qur'ani. Ibu-ibu dapat juz berapa Bu? 12? Ah tenane 15 lo 12. Kalau saya tidak percaya kok malah 15. Sampai jam 8 Bu ngaji. 9 tidak ada kerjaan tak Bu? Ya Allah, Masya Allah, ada guyon-guyon Bu, ya Allah, gak usah pore, poso-poso loh Bu. Sudah. Maka kalau kita ngebut secara amaliyah fisik tapi kita lupa hati, rugi Ramadan kita. Karena Ramadan itu waktu hati kita sama Allah diapain? Dibuka. Maka isi Pak dengan amalan-amalan hati. Apa amalan hati itu? Ikhlas, sabar, tawakal, pasrah, husnudzon, berbaik sangka kepada orang. Isi amalan hati dengan itu. Karena apa? Puasa itu la'allakum tattaqun, dan Rasul katakan takwa itu di mana? Sini, di hati. Maka kalau puasa gak gati itu apa Pak? Tidak perhatian dengan urusan hati, maka panjenengan termasuk yang rugi. Barakallahu fikum. Maka ayo bismillah kita puasanya temenanan. Dalam artian ayo ditahan sebentar saja. Bohong diilangi, ngomong kotor diilangi, melihat yang haram-haram diilangi, kumpul orang-orang yang tidak manfaat diilangi. Penutup dari saya, sampai Abu Hurairah mengatakan di zaman Nabi nalzamul masjidah nahfadhu bihi siyamana. Kami kalau puasa entah Ramadan atau puasa sunnah itu kami duduk di masjid. Duduk di mana? Masjid. Kenapa? Nahfadhu siyamana, karena kami menjaga puasa kami biar tidak rusak. Itu di zaman dulu. Lah kalau sekarang panjenengan puasa lah kok jalan-jalan. Bukan kafe, jalan pagi ketemu ibu-ibu lari. Nanti agak jauh lagi ibu-ibu goes. Agak jauh lagi ada musik. Satu, ya, jauh, yang semangat, dua, cat. Gentek temenan ya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala menerima setiap ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah jadikan doa-doa kita oleh Allah diijabah, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.